Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyusutan dari mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irpia Erija, MPD. Sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalkan nama saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 2902150012 dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 1. Pengertian penyusutan. Penyusutan adalah biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat aktiva itu. Adapun definisi lain dari penyusutan atau depreciation sebagai suatu proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva terwujud ke beban dengan cara sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari pengguna aktiva tersebut. Besar penyusutan untuk setiap periode dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu ada yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode unit produksi, dan yang ketiga metode saldo menurun, yang keempat metode saldo menurun ganda, dan yang kelima metode jumlah angka tahun. Untuk mempermudah memahami metode-metode penyusutan di atas, akan digunakan notasi-notasi sebagai berikut. C sama dengan harga perolehan, E sama dengan nilai sisa atau residu, N sama dengan masa manfaat atau umur ekonomi, W sama dengan dasar penyusutan, RK sama dengan biaya penyusutan pada tahun K, BK sama dengan nilai buku pada akhir K, DK sama dengan akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Metode garis lurus. Metode garis lurus adalah metode-metode penyusutan yang paling sederhana dan mudah. Metode ini mengasumsikan bahwa kegunaan aktiva tetap dan mengalami penurunan secara linear atau tetap atau konstan untuk setiap periode selama masa manfaatnya. Berdasarkan asumsi tersebut, biaya penyusutan per periode akan sama besar dan dapat dinyatakan dengan persamaan besarnya penyusutan dengan menggunakan metode ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Di sini ada rumus R sama dengan C dikurang S dibagi N dengan keterangan sebagai berikut. R sama dengan beban depresiasi per periode, C sama dengan harga perolehan, S sama dengan nilai sisa, dan N sama dengan jumlah periode atau masa manfaat. Ada contoh yang pertama sebagai berikut, sebuah mesin seharga 20 juta diperkirakan memiliki masa manfaat 20 tahun dengan nilai sisa 2 juta dengan menggunakan metode garis lurus. Hitunglah besarnya penyusutan tiap tahun dan buatlah tabel penyusutannya. Diketahui C sama dengan 20 juta, E sama dengan 2 juta, dan N sama dengan 5. Ditanyakan R. Solusinya adalah sebagai berikut. R sama dengan C dikurang S dibagi N. C-nya di sini ada 20 juta, S-nya di sini ada 2 juta, dan N-nya ada 5 di sini. Maka 20 juta dikurang 2 juta dibagi 20 sama dengan 3.600.000 rupiah. Berikut ini adalah tabel penyusutannya. Hingga nilai bukunya menjadi 2 juta rupiah. Dari beban penyusutan awal 3.600.000 sampai nilai buku terakhirnya 2 juta rupiah. Selanjutnya, metode unit produksi. Dengan menggunakan metode unit aktivitas, penyusutan dihitung berdasarkan unit aktivitas dari aset tersebut, sehingga untuk menentukan besarnya beban penyusutan, kita terlebih dahulu harus menghitung besarnya beban penyusutan per unit dengan menggunakan persamaan R sama dengan C dikurang S dibagi N. Dengan metode ini, N sama dengan total estimasi unit aktivitas untuk menghitung beban suatu periode dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah unit aktivitas periode tersebut dengan nilai R. Contoh yang kedua,
Dengan soal yang sama seperti contoh yang pertama, asumsikan mesin tersebut diestimasikan mampu menghasilkan 50.000 unit selama masa manfaatnya, dan jumlah unit yang dihasilkan per tahun adalah sebagai berikut. Tahun pertama 13.000 unit, tahun kedua 11.000, tahun ketiga 10.000, tahun keempat 8.500, tahun kelima 7.500. Dengan menggunakan metode unit aktivitas, hitunglah besar beban penyusutan untuk setiap tahun dan buatlah tabel penyusutannya. Diketahui C yaitu 20 juta, S yaitu 2 juta, dan N yaitu 50.000. Ditanyakan penyusutan per tahun. Solusinya adalah sebagai berikut. C dikurang S dibagi N, maka R sama dengan 20 juta dikurang 2 juta dibagi 50.000, sama dengan 360 per unit. Beban depresiasi untuk setiap tahun yaitu tahun pertama 13.000 dikali 360 sama dengan 4.680.000, tahun kedua 11.000 dikali 360 sama dengan 3.960.000, tahun ketiga 10.000 dikali 360 sama dengan 3.600.000, tahun keempat 8.500 dikali 360 sama dengan 3 juta 60.000, tahun kelima 7.500 dikali 360 sama dengan 2.700.000. Berikut tabel metode unit produksinya. Selanjutnya yaitu metode saldo menurun. Dengan menggunakan metode saldo menurun, semakin lama beban penyusutan akan semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh penggunaan nilai buku dalam menghitung besarnya penyusutan per tahun. Besarnya penyusutan per tahun didapat dengan mengalihkan fixed annual rate dengan nilai buku sebuah aset. Berikut merupakan persamaan untuk menghitung besarnya penyusutan. R sama dengan fixed annual rate dikali nilai buku. Dengan fixed annual rate sama dengan 1 dikurang N S per C dalam kurung dikali 100%. Dengan keterangan sebagai berikut, R sama dengan beban depresiasi per periode, C sama dengan harga perolehan, S sama dengan nilai sisa, N sama dengan jumlah periode atau masa manfaat nilai buku sama dengan nilai perolehan dikurang akumulasi depresiasi. Contoh yang ketiga yaitu mesin seharga 200 juta memiliki manfaat selama 4 tahun. Berapakah besar penyusutan untuk setiap tahunnya? Diketahui C yaitu 200 juta dan N yaitu 4 tahun. Ditanyakan R per tahun. Solusinya adalah sebagai berikut. R sama dengan fixed annual rate dikali nilai buku. Fixed annual rate sama dengan 1 dikurang N S per C dalam kurung dikali 100%, maka 1 dikurang 20 juta dibagi 200 juta dibagi 4 dikali 100%, hasilnya yaitu 44%. Berikut adalah tabel penyusutan metode saldo menurun. Metode saldo menurun ganda. Perhitungan besar penyusutan menggunakan metode saldo menurun ganda pada dasarnya sama dengan metode saldo menurun. Perbedaannya hanya terletak pada annual rate. Pada metode saldo menurun ganda, annual rate didapat dengan membagi 100% dengan masa manfaat. Dengan R sama dengan fixed annual rate dikali nilai buku. Dengan fixed annual rate sama dengan 100% dibagi masa manfaat dikali 2 dengan keterangan sebagai berikut. R sama dengan beban depresiasi per tahun, beban depresiasi per periode, C sama dengan harga perolehan, E sama dengan nilai sisa, N sama dengan jumlah periode per masa manfaat nilai buku, sama dengan nilai perolehan dikurang akumulasi depresiasi. Berikutnya contoh yang keempat. Perlengkapan seharga 11 juta memiliki masa-masa manfaat selama 5 tahun. Hitunglah besarnya penyusutan setiap tahun dengan menggunakan metode saldo menurun ganda.
Diketahui C sama dengan 11 juta, N sama dengan 5 tahun. Ditanyakan R per tahun. Solusinya adalah sebagai berikut. R sama dengan fixed annual rate dikali nilai buku, fixed annual rate, sama dengan 100% dibagi masa manfaat dikali 2. Maka 100% dibagi 5 dikali 2, hasilnya 40%. Berikut ini adalah tabel penyusutan dengan metode saldo berganda. Dengan fixed annual rate-nya yaitu 40%. Selanjutnya yaitu metode jumlah angka tahun. Dengan menggunakan metode jumlah angka tahun, semakin lama beban penyusutan akan semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh penggunaan fraksi yang semakin kecil dari tahun ke tahun dalam menghitung nilai penyusutan. Dalam fraksi tersebut, yang menjadi pembilang adalah sisa masa manfaat dan jumlah angka tahun sebagai penyebut. Perhitungan penyusutan setiap periode adalah dengan mengalihkan fraksi dengan C dikurang S berikut merupakan persamaan untuk menentukan besarnya penyusutan pada setiap periode. E sama dengan sisa masa manfaat dibagi N dalam kurung N plus 1 dibagi 2 dikali S dikurang C. Dengan keterangan sebagai berikut, R sama dengan beban depresiasi per periode, C sama dengan harga perolehan, E sama dengan nilai sisa, dan N sama dengan jumlah periode atau masa manfaat. Contoh yang kelima yaitu sebuah gedung seharga 350 juta memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 50 juta. Hitunglah besarnya penyusutan per tahun sampai dengan akhir tahun kelima dan buatlah tabel penyusutannya. Diketahui C yaitu 350 juta, E sama dengan 50 juta, dan N sama dengan 5 tahun. Jumlah angka tahun sebagai berikut, N sama dengan N dalam kurung N plus 1 dibagi 2 sama dengan 15, ditanyakan R per tahun. Solusinya adalah sebagai berikut. R sama dengan fraksi dikali C dikurang S. Tahun pertama, 5 dikali 300 juta dibagi 15 sama dengan 100 juta. Tahun kedua, 4 dikali 300 juta dibagi 15 sama dengan 80 juta. Tahun ketiga yaitu 3 dikali 300 juta dibagi 15 sama dengan 60 juta. Tahun keempat, 2 dikali 300 juta dibagi 15 sama dengan 40 juta. Tahun kelima, 1 dikali 300 dibagi 15 sama dengan 20 juta. Untuk perolehan dari nilai ini, maka memperoleh nilai 300 juta rupiah. Berikut tabel penyusutan metode jumlah angka tahun. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Anjar Susanti, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.